Rolling. Record. Action. Selamat malam semuanya, selamat malam Mbak Diana dan rekan-rekan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang rencana bisnis kami, yaitu HRS Creative Studio Rent. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Rahim Madatillah, kemudian ada rekan saya Sony Suryo Laksono, dan rekan saya selanjutnya Hanggara Yehua Mayana. Pertama, ringkasan eksekutif berisikan mengenai visi dan misi dan mengapa tujuan bisnis tersebut dibuat. Visi dan misi dari bisnis ini, yang pertama visi adalah menciptakan efisiensi pada industri kreatif dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Misi dari bisnis kami adalah mampu menyelesaikan keresahan bagi orang yang sedang membutuhkan tempat untuk syuting ataupun photoshoot. Kedua adalah tujuan. Bisnis sewa studio yang kami buat memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan serta kemudahan bagi pelanggan yang akan menggunakan layanan jasa HRS Creative Studio Rent. Latar belakangnya, di balik dari bisnis kami ada beberapa nama yang membangun bisnis ini, yaitu Sony Surya Laksono sebagai CEO, Rahim Mardatillah sebagai konsultan, dan Hanggara Yehua Mayana sebagai kepala staf. Kemudian analisis SWOT. Strength-nya, kami memiliki kelebihan dalam segi fleksibilitas. Fleksibilitas di sini artinya kami memperbolehkan pelanggan untuk menggunakan alat-alat yang kami punya di luar studio, namun dengan syarat 2 dari pegawai HRS Creative Studio ikut selama produksi sampai dengan selesai. Yang kedua, weakness. Kami memiliki kekurangan dalam segi SDM karena kami merekrut pegawai yang bukan sekedar bisa bongkar pasang peralatan, namun bisa menggunakan alat-alat yang dimiliki. Yang ketiga, opportunities. Memiliki pesaing yang sedikit karena masih sedikit dari pihak sewa studio yang mau membiarkan pelanggannya melakukan studio. Yang keempat, trades. Barang-barang bisa rusak karena ditaruh di luar ruangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama segmentasi pasar yang kami ambil adalah masyarakat yang membutuhkan jasa kami, seperti foto prewedding, buku tahunan sekolah, foto keluarga, dan lain-lain. Media juga menjadi pasar kami karena tidak semua media memiliki studio dan peralatan yang memadai. Konten kreator juga masuk dalam pasar kami dikarenakan konten kreator memiliki produksi konten yang berhubungan dengan usaha kami, misalnya seperti membuat video endorsement atau foto sebuah produk. Kemudian targeting, responsif, potensi penjualan, pertumbuhan pasar, jangkauan media. Kemudian lanjut ke positioning, yang pertama price. Untuk harga yang kami berikan kepada pelanggan ada beberapa paket. Paket yang pertama, Studio 1 kami berikan seharga 500.000 per 2 jam dengan kelengkapan 2 kamera, 3 lampu, 1 set alat rekam suara, sebuah set tema tanpa staff. Paket yang kedua yaitu Studio 2 kami berikan seharga 750.000 per 2 jam dengan kelengkapan 2 kamera, 3 lampu, 1 set alat rekam suara, dan 2 set tema termasuk staff. Pada paket ketiga yaitu paket full day, kami memberikan harga mulai dari 3,5 juta sampai 5 juta dengan kelengkapan 3 kamera, 3 lighting, 2 set alat rekam suara, 2 set tema, kemudian staff tergantung dari permintaan pelanggan. Itu merupakan paket yang kami sediakan untuk pelanggan yang mau melakukan syuting di studio. Untuk yang di luar studio kami memberikan seharga 750.000 per 2 jam dengan kelengkapan 2 kamera, 3 lampu, 1 set alat rekam suara, dan 1 set tema termasuk staff. Lanjut ke quality, kami menggunakan alat terbaru dan menyediakan staff yang berpengalaman pada bidangnya serta menyediakan set tema dari supplier berkualitas. Kemudian kompetitor dari bisnis kami adalah memiliki konsep bisnis yang sama dengan kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi ini. Berikutnya adalah analisis produksi. Untuk menggunakan jasa kami, bisa melakukan pemesanan dengan menghubungi nomor admin. Kemudian akan dibuatkan jadwal. Kemudian melakukan konsultasi alat serta tema yang akan digunakan. Apabila sudah sepakat, pelanggan harus membayar DP sebesar 30% dari harga keseluruhannya. Lalu pada tanggal yang sudah dijadwalkan, pelanggan wajib datang 30 menit sebelum jam yang sudah disepakati sebelumnya.
untuk memeriksa alatnya terlebih dahulu. Setelah menggunakan peralatan, pelanggan wajib membackup memory card untuk pelanggan yang tidak membawa memory card-nya sendiri. Lalu analisis sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau staf yang kami miliki sudah lulus uji kelayakan yang telah kami terapkan dengan minimal pengalaman selama kurang lebih 1 tahun. Berikutnya ada analisis keuangan. Berikut adalah neraca keuangan HRS Creative Studio Rent per 1 bulan. Aktifanya ini kasnya itu sebesar 15 juta. Piutangnya 20 juta. Total aktiva lancar itu sebesar 35 juta. Untuk aktiva tetapnya sendiri peralatan sebesar 10 juta rupiah. Kendaraan 5 juta rupiah, total aktiva tetapnya 15 juta. Yang total aktivanya sebesar 30 juta rupiah. Untuk pasifanya, utang dagang sebesar 15 juta. Modalnya 30 juta. Modal sendirinya 30 juta, jadi total dari pasifanya 30 juta. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya dari bisnis Canva, yang pertama ada Key Partners. Yang pertama ada DSM Rental, sebagai partner kita ada IKEA Supply Property, ada Miniso Supply Property, dan desain interiornya untuk desain studio kita oleh Bayu Anggoro Kurniawan. Selanjutnya Key Activities, di mana kita akan cleaning up studio after satu customer dengan interval 30-45 menit, tergantung dari berapa lama dan berapa banyak properti studio yang disewa. Yang kedua, upload available di sosmed dan website. Selanjutnya, maintenance property dan alat selalu ready to use. Yang ketiga, key research, di mana kita membutuhkan pasokan listrik, F&B untuk pantry, toilet untuk toilet umum. Yang keempat, value proposition, di mana kita menyediakan alat-alat yang memadai dan terbaru, dan juga set properti serta studio yang fleksibel sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua, keefisienan waktu karena gabungan dari beberapa fungsi studio sehingga konsumen tidak perlu ke tempat lain untuk melengkapi kebutuhannya. Yang ketiga, manfaatnya bisa memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Selanjutnya, menyediakan jasa apabila diperlukan bagi konsumen untuk yang membutuhkan kameramen, fotografer, editor, desainer, dan lain-lain. Next-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada customer relationship. Yang pertama kami melakukan promosi melalui berbagai media sosial seperti Instagram, website, WhatsApp, TikTok, dan YouTube. Kemudian membuka forum mengenai kritik dan saran di studio kami mengenai sarana dan prasarana yang telah kami sediakan. Kemudian memberikan free makanan dan minuman jika menyewa lebih dari 3 jam serta tempat untuk beristirahat. Kemudian ada customer segment, yang pertama content creator, kemudian media, dan orang yang ingin melakukan foto seperti foto keluarga, foto prewedding, buku tahunan sekolah, dan lain-lainnya. Yang ketujuh adalah channel kami untuk mempromosikan adalah melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Kemudian cost structure, ada biaya listrik dan genset, kemudian biaya staff, kemudian biaya sewa gedung per tahun, biaya penyediaan site property, dan biaya penyediaan alat. Kemudian yang ke-9 ada revenue stream, yaitu hasil dari penyediaan studio. Yang kedua, memberikan review bagi calon konsumen. Dan yang ketiga, penyediaan jasa untuk foto atau video bagi konsumen yang mau menggunakan jasa kami di luar studio. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Untuk tanggapan dan pertanyaan bisa di-drop di komentar. Kami sudahi dengan selamat malam.